Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati. Katakan amin. Nah, pagi hari ini mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16, 17 dan 18. Sama-sama kita bacakan. Kalau sudah dapat kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Yakobus 5 ayat 16, 17 dan 18. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Kalau bisa layarnya juga boleh ditampilin. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Katakan amin. Nah, pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan bahwa ada mujizat ketika kita berdoa. Katakan amin. Ada kuasa ketika kita berdoa. Nah, seringkali kita malas berdoa karena kita berpikir doa itu menjadi satu kewajiban, satu kayak rutinitas, sehingga kadang-kadang doa kita merasa kita merasa biasa gitu dengan doa-doa kita. Padahal ketika jangan remehkan doa-doa Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Setiap kali Bapak Ibu berseru kepada Bapa di surga, maka Dia mendengar. Mendengar setiap seruan kita. Katakan amin. Nah, kita berdoa artinya juga kita membangun satu hubungan dengan Tuhan. Berdoa berarti juga kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa tanpa Tuhan. Hidup ini kita benar-benar zero tanpa Tuhan, nol. Nah, makanya firman Tuhan dalam Yohanes berkata, di luar aku maka kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sungguh-sungguh perlu mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu namanya kita berdoa. Ya, walaupun kita sudah mengerti anugerah tentang Tuhan, bahwa semua karena anugerahnya, semua karena kemurahannya Tuhan. Tapi Tuhan sudah sediakan semua berkat buat setiap kita, buat semua anugerah buat setiap kita. Tapi yang Tuhan mau adalah respon kita. Bagaimana kita meresponin apa yang Tuhan mau beri buat setiap kita. Katakan amin. Lewat apa? Kita berdoa. Ya, kita berdoa. Tadi saya bilang berdoa itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan, bergantung sama Dia. Tanpa Dia kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, di Alkitab banyak kita temukan bahwa hamba-hamba Tuhan yang berdoa, ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab mereka. Bahkan ketika bangsa Israel teriak, hanya satu teriakan aja pun Tuhan mendengar. Bahkan ketika mereka mengeluh pun Tuhan mendengar apa yang mereka serukan. Nah, pagi hari ini saya rindu berdoa, kita belajar tentang dari seorang Nabi Elia. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar tentang Nabi Elia, bagaimana Nabi Elia ini ketika dia berdoa benar-benar sesuatu terjadi. Berapa banyak di sini ketika kita berdoa benar-benar sesuatu terjadi? Amin. Ada yang rindu di sini? Amen. Saya percaya setiap kita rindu, setiap kita berseru sama Tuhan, Tuhan dengar doa kita. Nah, apa yang kita pelajari pada Elia pada pagi hari ini? Mujizat apa yang dia alami ketika Elia berdoa? Yang pertama, dia menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Artinya tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Musim kekeringan. Ketika dia ngomong tidak ada hujan, maka benar-benar terjadi tidak ada hujan. Yang pertama. Nah, yang kedua, Nabi Elia juga dikenal juga nabi yang menurunkan hujan. Ketika dia bilang hujan turun, maka hujan turun. Ya, ketika dia doa hujan turun, tuh hujan juga turun. Nah, yang ketiga adalah menurunkan api. Ya, kita kalau baca di 1 Raja-Raja, bagaimana ketika dia lagi menantang nabi-nabi Baal untuk menurunkan api, ya. Bagaimana dia berdoa, kalau kamu yakin bahwa Tuhanmu ada, mari kita buat tantangan, ya.
Nabi Baal dengan Nabi Elia. Mereka saling menantang ya. Siapa yang bisa menurunkan api di atas batu ini, maka dialah Tuhan yang sebenarnya. Nah, di situ Nabi Elia berperang dengan Nabi Baal, dan benar-benar terjadi sesuatu ketika dia berseru kepada Tuhan, maka api itu turun. Walaupun ketika dia susun batu-batu itu 12 batu menandakan tanda suku bangsa 12 suku bangsa Israel, dan makan disiram air lagi. Disiram air sebagai tanda bahwa gak mungkin air itu bertemu dengan api, pasti padam. Tetapi waktu terus disiram air, nah apa yang terjadi? Api, waktu dia berseru kepada Tuhan, maka api itu turun menyambar tempat persembahan itu. Nah, ini doa yang dinaikkan Elia sungguh luar biasa. Kemudian yang keempat, ketika Elia berdoa, dia pernah juga membangkitkan anak yang janda yang di Sarfat, ya. Nah, ini mujizat-mujizat yang Elia alami ketika dia berdoa. Nah, ketika kita baca tadi, kita kembali buka Yakobus 5 tadi. Tadi kita dengar bagaimana mujizat-mujizat yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Elia ketika dia berdoa. Ada satu hal yang saya sangat suka di sini, ayat 17, ya. Di ayat yang pertama, di line yang pertama dia bilang begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Katakan amin. Mungkin kita sudah tadi dengar bagaimana mujizat yang Elia lakukan ketika dia berdoa, terjadi sesuatu. Tapi ada satu pernyataan yang Roh Kudus nyatakan di dalam firman Tuhan yang sungguh-sungguh sangat memberkati. Di mana di situ dia sengaja menulis satu kata gini, Elia adalah manusia biasa. Katakan manusia biasa. Manusia biasa. Sama seperti kita. Katakan amin. Amin. Jadi ketika kita berdoa, kita juga bisa menyatakan hal yang sama seperti apa yang Nabi Elia lakukan. Katakan amin. Makanya kenapa di Alkitab Tuhan mesti nyatakan, seharusnya kan nggak usah ya, nggak usah ditulis Elia manusia biasa gitu. Karena kita manusia kadang-kadang suka gini, saya ini mana bisa lah berdoa, doa saya nggak akan dijawab, ya. Kenapa? Saya nggak kayak Nabi Elia. Elia kan luar biasa, dia apalagi nabi. Kalau kita bilang ada titelnya nabi, wah kita langsung, wah pasti doanya nih manjur nih, doanya ini pasti luar biasa. Tapi di sini Roh Kudus menyatakan di dalam firman Tuhan ya bahwa Elia adalah manusia biasa. Ini garis bawahi. Elia manusia biasa, sama, dikatakan lagi, sama seperti kita. Sama seperti kita. Ini kita harus garis bawahi, underline, bahwa kita artinya setiap kita orang yang percaya kepada Yesus, kita punya kuasa yang sama seperti apa yang dialami oleh Elia. Yes. Katakan amin. Ketika kita berdoa ada mukjizat terjadi. Amen. Katakan amin. Yes. Nah, apa yang Elia lakukan itu sehingga setiap doa-doanya bisa dijawab. Nah, Elia manusia biasa, dikatakan dia juga seorang manusia yang kecewa, ya. Kita baca dalam Raja-Raja bagaimana dia hamba Tuhan yang juga kecewa, marah, ya. Dia marah sama Tuhan ketika dia dikejar-kejar oleh Izabel. Dia marah sama Tuhan. Dia putus asa, depresi. Dia juga ngalamin yang namanya intimidasi, ya. Bagaimana intimidasi adalah sesuatu hal yang sangat bisa menjatuhkan iman kita, ya. Intimidasi, iblis selalu serang dengan yang namanya intimidasi. Dia serang pikiran kita, dia serang, kamu nggak layak, kamu ini nggak kudus, kamu ini berdoa banyak dosanya, segala macam dia serang di pikiran kita. Intimidasi, sehingga waktu Elia waktu diintimidasi oleh Izabel, dia putus asa, dia marah sama Tuhan, dia sampai bilang, Tuhan saya mau mati saja. Dia seorang nabi loh. Nabi bisa ngomong hal-hal yang seperti ini. Artinya menunjukkan dia itu manusia biasa.
Sama seperti kita. Kita juga sering kita juga ngalamin yang namanya kecewa, depresi. Kita juga yang sering ngalamin yang namanya marah sama Tuhan ketika segala situasi tidak sama dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau. Kita bisa marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan? Kecewa sama Tuhan. Kenapa ini terjadi Tuhan? Sama. Elia juga manusia biasa. Tetapi doa-doa Elia menghasilkan sesuatu. Nah, apa yang kita bisa belajar dari sini? Bagaimana supaya kita belajar? Yang pertama di sini dikatakan doa orang benar. Katakan doa orang benar. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Apa yang menjadi sangat besar kuasanya? Yang pertama adalah doa orang benar. Saya percaya setiap kita di sini adalah orang yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Amin. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, maka kita ini dibenarkan karena darah Kristus yang membenarkan kita. Amin. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, bukan perbuatan kudus kita, bukan kebaikan kita, tapi kita dibenarkan hanya karena darah Yesus. Katakan amin. Maka yang pertama kita harus sadar ketika kita datang kepada Tuhan, kita doa kepada Tuhan, sadari bahwa kita ini adalah orang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat 1, kalau bisa nyalakan di TV, di layar, Roma 5 ayat 1 di sini dikatakan, kalau yang bisa buka kita sama-sama buka. Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu, sudah dapat? Roma 5 ayat 1 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman. Ingat, bukan karena perbuatan kita. Jadi yang pertama, sadarin ketika kita datang sama Tuhan, sadari bahwa kita ini orang benar. Walaupun kita masih banyak errornya, masih bisa bohong ya, masih bisa lakukan hal-hal yang nggak benar. Tapi waktu ketika kita datang Tuhan, sadar bahwa kita ini sudah dibenarkan karena darahnya. Katakan amin. Maka firman Tuhan bilang, orang benar ketika kita yakin dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya. Yang pertama, sadari bahwa kita ini orang benar. Elia sadar, ya. Elia tahu siapa Tuhannya dan dia tahu siapa diri dia di hadapan Tuhan. Maka ketika doa-doa dia menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa. Yang kedua, dengan yakin dan percaya. Katakan dengan yakin dan percaya. Dengan yakin dan percaya. Matius 21 ayat 21, kita sama-sama buka. Matius 21 ayat 21. Matius 21 ayat 21. Sudah dapat? Sudah dapat, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Katakan amin. Di dalam Matius ini Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Ya, di sini dalam Yakobus tadi dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Artinya dengan percaya kita doakan, maka doa-doa kita itu akan menghasilkan sesuatu. Katakan amin. Di sini Tuhan bilang, jika kamu percaya dan tidak bimbang. Di dalam setiap Tuhan Yesus melakukan mujizat, Yesus cuma tanya, apakah kamu percaya? Ya, Yesus nggak minta apakah lakukan ini dulu, kamu doa puasa dulu, puasa dulu atau lakukan kebaikan dulu baru kamu terima. Yang Tuhan minta adalah percaya kita. Katakan amin. Waktu kita percaya, maka mujizat terjadi. Kita percaya dan tidak bimbang. Firman Tuhan juga bilang, orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Ya, orang yang bimbang dan mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Di sini Tuhan mau bilang, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kuperbuat. Ya, di sini katakan, engkau juga bisa berkata pada gunung beranjak, maka gunung itu akan beranjak.
Katakan pada masalah kita apa yang menjadi masalah kehidupan. Waktu kita ngomong dengan percaya, kita doa dengan percaya, maka masalah kita itu akan beranjak. Katakan amin. Amin. Nah, yang kedua tadi yakin dan percaya. Ketika kita yakin dan percaya, maka besar kuasanya. Nah, yang ketiga, sungguh-sungguh dan tekun terus memperkatakan sampai sesuatu itu terjadi. Katakan amin. Sungguh-sungguh berdoa dan terus tekun memperkatakan sampai itu terjadi. Nah, di Elia ketika dia berdoa yang ke-6 kali untuk menurunkan hujan itu, dia berdoa sampai 6 kali. Yang ke-7 kali baru dia melihat yang namanya awan setelapak tangan. Setelapak tangan beginilah berarti ya. Awannya cuma segini. Waktu dia berdoa untuk turunkan hujan, dia 6 kali, ditambah yang terakhir kali, ke-7 kali baru melihat awan setelapak tangan. Artinya apa? Dia berdoa terus, gak berhenti sampai itu dia melihat sesuatu. Dia melihat ada awan setelapak tangan. Nah, di 1 Raja-Raja 17 ayat 1, coba sama-sama kita buka ya. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi kukatakan. Jadi ada kuasa dalam setiap perkataan doa kita. Katakan amin. Elia dia bilang kecuali kalau aku ngomong, kalau hujan turun dia. Begitu powerfulnya, begitu berkuasanya perkataan kita. Maka jangan sembarangan berkata-kata. Katakan amin. Untuk setiap orang tua saya berdoa, saya menghimbau setiap kita, mari perkatakan hal-hal yang baik buat setiap anak-anak kita. Katakan amin. Karena perkataan itu adalah doa. Ucapan itu adalah doa. Ya, setiap kita omongkan yang baik, maka yang baik itu akan terjadi. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan, maka akan memakan buahnya. Jadi setiap anak-anak kita jangan suka gini, kalau dia lagi biasa, namanya anak-anak kadang lagi aktifnya apa, jangan suka ngomong nakal kamu. Ya, saya nggak pernah. Dari kecil saya ajarin anak-anak saya, walaupun kita lihat kadang-kadang tingkah mereka ya aneh-aneh, namanya anak-anak. Kita anak-anak waktu kecil juga seperti itu. Nah, tapi waktu kita lihat keadaan seperti itu, jangan emosi, jangan marah, terus kemudian memperkatakan hal-hal yang tidak baik bagi anak-anak kita. Karena perkataan itu sesuatu yang kita tanamkan dalam diri mereka. Apa yang kita omong akan terjadi dalam diri mereka. Kalau kita ngomong dia bodoh, maka dia beneran bodoh. Yang orang tuanya siapa? Anaknya kalau bodoh, orang tuanya yang juga bodoh kan. Yang kan gennya sama gitu. Jadi jangan kita suka memperkatakan hal-hal yang tidak baik buat anak-anak kita. Mari saya mengajak setiap orang tua, apalagi yang anak-anaknya masih bayi, masih kecil, mulai terus perkatakan hal-hal yang baik bagi anak-anak kita. Katakan amin. Perkatakan hal-hal yang luar biasa bagi anak-anak kita. Engkau anak yang hebat, anak yang pintar, anak yang nurut, anak yang luar biasa. Itu terus kita perkatakan, maka lihat buahnya. Bapak Ibu akan lihat buah anak itu akan tumbuh jadi buah yang manis, buah yang sedap, buah yang manis kita nikmati. Kuncinya di perkataan kita. Katakan amin. Nah, di sini kita lihat Nabi Elia, dia bilang tidak akan turun hujan sampai aku katakan, kecuali kalau aku katakan. Jadi perkataan dan tekun, mari kita terus perkatakan tuh sesuatu hal yang kita rindukan dalam hidup kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya kerinduan apa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari terus perkatakan di dalam doa Bapak Ibu. Sampai itu terjadi. Sampai Bapak Ibu Saudara melihat awan setelapak tangan itu ada. Bapak Ibu bisa melihat awan itu terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, mari kita belajar dari Nabi Elia ini, bagaimana
Setiap perkataan, setiap doa-doanya itu doa deklarasi. Kita jadi sekarang doa-doa kita juga doa yang deklarasi, doa yang perkatakan, ya. Karena kita ini adalah imam dan raja, katakan imamat yang raja nih, katakan amin. Imamat kita imam, sebagai imam, dan kita juga raja. Raja artinya kita bertitah, perkatakan. Kalau raja kan dia pakai titah. Kalau dia ngomong penggal, ya kan. Kalau dia bilang kasih gitu. Jadi doa kita lagi bukan doa yang ngemis-ngemis, tapi doa yang speak declaration. Ngomong deklarasi, perkatakan apa yang engkau mau kau lihat, apa yang kita ingin lihat dalam hidup ini, mari perkatakan di dalam doa-doa kita, katakan amin. Jadi yang saya rindu bagikan tadi, bagaimana supaya ketika kita berdoa besar kuasanya, pertama sadari bahwa kita ini orang-orang yang dibenarkan karena Kristus, karena darah Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Semua karena kemurahan Dia. Yang kedua, kita yakin dan percaya apa yang kita doakan. Seringkali kita nggak yakin apa yang kita doakan. Ya enggak ya Tuhan. Tapi Tuhan mau, mari bangun diri kita dengan iman, percaya bahwa setiap apa yang kita doakan itu akan terjadi. Katakan amin. Mimpi-mimpi yang kita doakan, kerinduan yang sedang kita doakan, itu akan terjadi. Yang ketiga, terus tekun, perkatakan, sungguh-sungguh perkatakan di dalam doa kita, maka kita akan lihat buah-buah dari apa yang kita katakan di dalam doa kita. Katakan amin. Nah, ini firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Biarlah setiap kali kita berdoa mulai saat ini ada mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin.